Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akidah akhlak dengan tema Mari mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tarji. Tujuan pembelajaran yaitu diharapkan peserta didik mampu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tarji. 2. Menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai wujud mempelajari makna kalimat tarji. Yang ketiga, memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat tarji. Yang keempat, menghafalkan bacaan dan arti kalimat tarji. Sebelum kita mulai membahas materi selanjutnya, alangkah lebih baiknya anak-anak amati dulu gambar di bawah ini, ya. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sikap kalian melihat peristiwa tersebut? Yang kedua, apa ucapan yang tepat ketika melihat peristiwa di atas? Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang kalimat tarji. Yang A, mengenal kalimat thayyibah tarji. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan atau musibah sesuai kehendaknya. Tidak seorang pun di dunia ini yang menginginkannya datangnya musibah. Namun, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, seseorang dapat ditimpa musibah. Apabila tertimpa musibah, maka kita dianjurkan membaca kalimat tarji yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Berikut adalah dalil mengenai kalimat tarji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Selanjutnya yaitu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Kalimat tarji merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia miliknya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengambilnya. Oleh sebab itu, manusia harus bisa pasrah menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga harus bisa bersabar dan ikhlas menghadapi musibah yang datang menimpa. Barang siapa yang tertimpa musibah kemudian menghadapinya dengan sabar dan ikhlas dengan mengucap kalimat thayyibah tarji, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala, mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberi ganti yang lebih baik. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarji antara lain 1. Menerima musibah 2. Saat mendengar kabar berita duka cita 3. Saat terjadi kecelakaan 4. Saat terjadi bencana alam 5. Saat terpleset atau jatuh dan yang keenam ketika kehilangan barang. Selanjutnya, bersabar dalam menghadapi musibah. Apa itu artinya sabar? Sabar berasal dari bahasa Arab sobaro, artinya menahan dan menghalangi. Sabar mengandung makna mengekang jiwa dari menolak ketetapan takdir, menahan lisan dari keluh kesah dan murka, serta mengendalikan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Yang kedua, makna musibah. Musibah adalah suatu peristiwa yang menyedihkan. Musibah mendorong manusia mengakui bahwa keberadaannya milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan bencana agar menjadi jelas siapa di antara hambanya yang sejati atau pendusta, yang sabar atau yang berkeluh kesah. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya.
Seandainya kaum mukminin selalu diberi kebahagiaan, tidak ada musibah atau bencana, maka terjadi percampuran antara yang baik dan tidak. Artinya, musibah merupakan pembeda antara yang baik dan tidak. Ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. 1. Sebagai cobaan atau ujian, yaitu diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. 2. Sebagai teguran, diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. 3. Sebagai azab atau siksa, diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara agar terhindar dari musibah, yang pertama, kita harus sering bersedekah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bersegeralah bersedekah, sebab musibah tidak pernah bisa mendahului sedekah. Yang kedua, berdoa ketika sedang ditimpa musibah. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah tarji. 1. Ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bersabar atas ujian hidup. 3. Mendapat keberkahan atau kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendapat rahmat atau karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Nah, itu tadi adalah materi tentang sikap mengingat Allah melalui kalimat thayyibah tarji. Semoga bisa dipahami anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.